selama ini kami tidak pernah menang ball possession lawan Thailand, tapi pertama kali kami bisa 52% dan mereka 448. Dan yang buat saya bangga lagi karena kalau pada saat kami pegang bola, mereka turun sampai 5 back di belakang. Itu ya, walaupun kami kalah, tapi setidaknya mereka juga memperhitungkan kami. Ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dipersembahkan oleh Mahardika Entertainment dari markas Lanos Media Studio di Bintaro. Saya Verkot alias Verkodrat, hadir lagi bersama program Bicara Bola, Bicara Santai. Sahabat Bicara Bola, sejak Timor Leste menjadi negara yang merdeka tahun 2002, semua sektor dibenahi, termasuk di olahraga tentunya. Sepak bola pastinya menjadi cabang populer di wilayah seluas 15.000 meter persegi tersebut. Dalam perjalanannya, Timor Leste istiqomah melakukan pembinaan meski timnasnya masih belum bisa berbicara banyak, khususnya di kawasan ASEAN. Nah, untuk mengetahui sampai di mana perkembangan sepak bola di negeri Bumi Lorosai, bahasa Tatum nih, hebat Tatum ya, atau Bumi Timur, bicara bola kehadiran tokoh sepak bola Timor Leste, Joao Maneko, yang menjabat sebagai Head of Timor Leste National Team. Selamat datang Bung Jo, selamat datang. Yes, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sudah berapa lama ada di Jakarta? Kita di sini udah mau 1 minggu. Betah? Ya. Suka? Ya, suka yang jelas suka. Suka ya? Suka ya. Sudah jalan-jalan ke mana? Ngeliat mungkin tempat-tempat stadion atau segala macam? Kita 2 kali mainnya di Patriot Stadium di Bekasi? Bekasi. Ya. Kita main di situ. Jalannya dari Hotel? Mercure Hotel, Gatot Subroto ke Bekasi. Oh iya tahu saya. Oh, jadi misi Bung Jo ke sini nih mendampingi timnas ya. U23 Timor Leste yang main di AFF Mandiri U23 ya. Oke. Tapi saya nonton tuh pertandingan Timor Leste. Pertama saya nonton lawan Myanmar. Ya. Ketinggalan 2-0, 2-1, 3-1, tinggal lagi 3-2, 4-2 sampai akhirnya 4-4. Itu permainan saya agak tercengang melihat permainan Timor Leste saat itu ya. Terima kasih. Iya, artinya bahwa Timor Leste sudah bisa main bola. Artinya sudah ngerti tik-tak main bola, ya kan, dan pemain-pemain juga dari sisi postur bagus, dari sisi dari teknik sudah bagus. Ya, Visionnya juga sudah bagus, sudah ke depan. Ya kemarin kalau begitu terakhir dia sama Thailand ya memang masih kita harus belajar terus. Memang harus, yang penting bola itu kan bergerak terus, ilmu ada terus, nggak bisa ini ya. Bung Jo sejak kapan aktif di persepak bolaan Timor Leste? Sebagai pemain saya cuman main di klub lokal, tidak bukan pemain timnas juga, tapi hanya sebagai pemain klub biasa. Pemain klub biasa, terus untuk terjun di federasi baru tahun ini. Tahun ini setelah kepengurusan baru. Iya. Saya dipercaya jadi head of national team. Oh ya. Tapi saya di 2015 ya. 2015 ya. 2015. 2015 saya punya klub sendiri, punya klub di divisi 1 di Timor Leste. Pada di saat Dili. Ya, di Dili pada saat dimulainya liga amatir. Di situ namanya Liga Football Amadora. Ada beberapa pemain Indonesia yang hadir di sana juga. Apa nama klubnya, Bung? Nama klub saya Kakusan Club Football. Pemain Indonesia pernah main di situ? Ya. Siapa? Saya ngontrak pemain dari Persiram Raja Ampat. Oke. Ya, Moses Banggo, Elvis Harewan sama Marco Kabiai.
mereka bertiga mantan pemain Persipura juga. Yang Elvis masih main di sana. Terus Patrick Wanggai, Boas Salosa juga pernah main di situ juga. Patrick Wanggai, Titus Bonai, Mamang Abdul Rahman. Maman Abdul Rahman. Pernah main di liga itu juga. Oh di liga, tapi tidak di klubnya ya? Tidak Bukan di klub saya, di Dan klubnya teman-teman. sekarang klub itu masih ada? Klubnya udah ini sih, udah nggak ada. Udah bubar ya? Ya. Udah vakum ya? Ya. Oh gitu ya. Jadi sekarang Bung Joao ada di head of national team. Yep. Ya, berarti mikirin nasional timnya Timor Leste supaya jadi tim yang tangguh, yang bisa disegani baik di kawasan ASEAN maupun dimanapun lah, sebagai negara yang memang penduduknya juga nggak banyak, tapi bukan berarti tidak kuat. Pasti punya tim yang harus kuat ya, yang cita-cita kan pasti ada. Berarti di federasi ini baru setahun ini ya? Tahun ini bulan. Dan ini federasi baru berarti? Bukan kepengurusan baru. Pengurusan baru. Federasinya baru dipilih, baru dipilih. Pengurusan baru ya? Maksudnya Kongresnya baru dilaksanakan tahun ini. Siapa ketua umumnya sekarang, presiden? Ketua umumnya presiden kita namanya Nilton Telmo Guzman. Wah. Ya. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Gusmao ya. Ya. Semoga bisa keponakannya Pak Sanana Guzman. Wah, semoga bisa lebih baik sepak bola di Timor Leste ya, bisa jadi memberikan nuansa tersendiri bagi Timor Leste sebagai negara sepak bola. Kita harapkan seperti itu ya. Oke, Bung Jo, apakah Timor Leste juga ini baru di kepengurusan ya? Ya kan, pengurusan baru setahun. Apakah dalam melakukan pengembangan sepak bola, apakah Timor Leste juga melakukan studi banding ke negara-negara lain? Ya khususnya nih ke negara Portugal yang merupakan negara yang menjajah Timur. Apa ada studi banding ke sana? Apa mungkin lagi melakukan penjajakan terhadap negara-negara Eropa lain atau negara manapun? Karena untuk studi banding untuk sementara ini kita belum berpikir ke sana karena kita masih fokus untuk how to solve national team punya kebutuhan. Jadi kita masih fokus di ini. Untuk studi banding kita belum berpikir karena belum menjadi kebutuhan yang utama ya. Yang utama. Jadi kita untuk sementara ini kita hanya cari referensi aja dulu sambil melihat apakah itu perlu untuk tahun ini atau tidak. Tapi di tahun-tahun kedepannya itu sangat perlu karena memang kita harus mengunjungi negara-negara yang sepak bolanya maju karena secara cultural kita kan dekat dengan Portugal, jadi kemungkinan kita kiblat sepak bolanya kita mengarah ke situ. Portugal ya? Iyalah Portugal sekarang jadi dulu dari negara bukan apa-apa, tapi ada di situ ada pemain-pemain juga bagus-bagus sekarang ada Cristiano Ronaldo, pernah juga juara Piala Eropa segala macam ya. Sekarang sudah maju lah Portugal dan Portugal patut juga dijadikan sebagai referensi bagi Timor Leste untuk bisa mengembangkan sepak bola ya. Tapi sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, kita minum dulu lah, Pak. Ini ada kopi uang emas ini. Kayak kita kalau ngomong bola tanpa minum kopi ini kurang serak, Pak. Iya, bismillah. Ya. Alhamdulillah. Selain kopi, kita juga ada pelega tenggorokan nih biar dingin. Tenggorokan ada Kofifa dan nanti Pak Joao Pak Joao sekarang sudah ganteng nih. Tapi biar lebih ganteng bisa juga Pak Joao pakai produk-produk KAF ini. Oke Pak Joao. Pak Joao, saya menyaksikan penampilan tim U23 Timor Leste dan saya jamin
dengan penampilan seperti itu ada progres ke depan untuk lebih baik. Dan Timor Leste pasti akan dilirik oleh negara-negara baik negara-negara sepak bola di Asia maupun di Eropa untuk membantu memberikan pembinaan. Itu pasti akan terjadi, Pak. Apakah Timor Leste terbuka jika ada orang yang memang ingin memberikan edukasi untuk sepak bola di Timor Leste dari Eropa maupun dari Asia? Begini, kalau kita balik ke masa lalu perkembangan sepak bola kita di sana, kita menerima siapa saja yang datang dengan football vision yang bagus, karena ini fakta. Dia dulu ada pas pisah dengan Indonesia di 2001, 2002 atau 2003 gitu, ada satu orang dari Korea, kita namanya Mr. Kim. Ya. Dia punya film, dia punya thriller film namanya A Barefoot of Football. Dia orang itu ke situ mengumpulkan bakat-bakat Timor Leste, dari dia dibina dengan caranya dia, dengan dari situ bibit-bibit itu mulai muncul sampai sekarang dia. Jadi setelah itu kemudian ada lagi program dari Jepang masuk, karena di Timor Leste sepak bola itu ada olahraga yang paling digemari di situ. Jadi kalau kita ke jalanan, pasti di sudut-sudut jalan pasti ada anak-anak yang main bola. Like in Brazil ya? Iya. Oh ya? Seperti itu. Saat ini kira-kiranya ya. Berarti cuman masalah buat kita ya, karena kita ada negara yang baru merdeka, jadi pembangunan kan harus tahap demi tahap. Apalagi fasilitas olahraganya juga harus dibangun tahap demi tahap. Jadi kita cuma masalahnya di fasilitas. Kalau mengenai bakat alam, kita punya banyak sekali. Berarti dari penduduk Timor Leste itu 1% aja dibanding Indonesia, 1% jumlahnya kan, 1 jutaan lebih ya, 1,4 juta ya kan. Artinya sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pemain sepak bola. Untuk nature talentnya itu banyak. Kita bakat alam itu kita banyak. Cuma kita tidak punya proper academy. Kita grassroots-nya juga nggak jalan sesuai standar yang ada. Grassroots ada dari federasi, ada jalan, tapi karena lapangannya yang fasilitasnya kurang, jadi untuk latihannya harus giliran gitu ya. Jadi itu yang jadi masalah buat kita saja. Tapi untuk kedepannya kita pasti akan fokus ke situ, fokus di fasilitas. Memang ada berapa stadion di Timor Leste, Pak? Stadion international standar belum ada sih. Okay. Ya, belum ada. Cuma ada stadion yang peninggalan Indonesia kebanyakan itu, yang dibangun dengan satu tribun. Nah, itu yang ada satu stadion municipal yang ada di Dili, di ibu kotanya. Itu yang beberapa tahun lalu sempat jadi tuan rumah waktu kita AFC qualification, kita main lawan Arab Saudi. Palestina juga kita main di situ. Okay. Kapasitasnya kalau 5.000-an. 5.000. Ya. Kan gini, Pak Joy, kalau nggak salah, FIFA kan punya program untuk pembangunan stadion. Ya. Terus program untuk pembinaan usia grassroots.
Apakah Timor Leste juga mendapatkan bantuan itu, Pak? Ya, begini. Ya karena kita beruntung ya punya punya presiden Iya. yang visinya sangat bagus. Untuk stadion kita dapat fund dari FIFA dan juga dari pemerintah. Pemerintah setuju untuk mengucurkan dana untuk pembangunan stadion dengan international standar FIFA standar yang akan groundbreakingnya akan dilakukan tahun depan. Jadi fasilitas untuk stadion mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya stadion dengan dengan standar internasional. Amin. Ya. Kalau itu sudah berarti kita akan melihat, kita akan memperkuat tim nasional kita dari yang under 15 sampai senior, baik putra maupun putri, kita akan perbaiki semua. Wah, luar biasa. Iya, kira-kira itu. Iya. Presiden kita sangat dia tipikal orang yang punya passion di football. Dia kasih orientasi kepada kita. Dia bilang kita harus kerja di federasi itu, kerja yang dilakukan dari lapangan hijau, bukan dari kantor. Makanya kita bertekad untuk membangun sepak bola kita ini jadi the best di masa depan. Oke Pak. Pak Joao, sejak merdeka Timor Leste aktif mengikuti event-event sepak bola internasional, khususnya di kawasan ASEAN. Yep. Saya mengikuti itu perkembangan itu. Meski memang belum memperlihatkan prestasi maksimal, tapi yang saya salut Timor Leste selalu ikut terus. Ya kan, hasilnya apapun pokoknya ikut terus, ya kan. Kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi master plan Timor Leste dalam pembinaan dan prestasi sepak bola, proyek mercusuarnya nih, kira-kira apa yang akan dicari oleh target dari federasi ya untuk tim nasional khususnya, dan untuk mungkin sepak bola di Timor Leste? Kita di sana ada untuk keping urusan baru. Kita punya slogan ya gitu. Yeah. Kita bertekad untuk menjadikan sepak bola jadi kebanggaan nasional. Itu yang kita, tema itu yang kita akan bawa. Jadi our president bilang kita akan melakukan segala cara untuk sesuatu yang luar biasa. Ya, maksudnya dia bilang khusus untuk saya, departemen saya, dia bilang apa yang kamu mau lakukan untuk timnas kita ini kuat ke depan, lakukan saja. Saya akan dukung kamu 100%. Baik dukungan moral maupun finance. Karena presiden kita juga dia pengusaha besar di Timor Leste. Dia punya banyak investasi. Ya seperti yang orang biasa bilang, dia itu Erick Thohir-nya kami. Ya. Lalu kalau dia sudah menantang, ini kayak menantang Pak Joy untuk itu, apa yang kamu mau demi perkembangan timnas, lakukan. Ya. Kira-kira target Pak Joy sebagai head of national team Timor Leste apa? Makanya dalam beberapa bulan ini untuk memperkuat timnas
dari segala jenjang umur, uh, terlebih yang senior team, saya mulai mencari pemain-pemain kita yang berdarah Timor Leste. Ya, banyakan di Australia, Portugal, sama di Inggris Raya, di Britain, di North Islands sama Inggris, karena banyak masyarakat Timor Leste di sana. Dan untuk sampai sekarang ini kita sudah punya sekitar 15 sampai 20 pemain yang sudah kita bereskan dokumen-dokumen mereka, dan beberapa sudah main di senior team sama under 23 yang main di Jakarta ini. Oh, ini program naturalisasi ya? Sebenarnya bukan Naturalisasi. dibilang naturalisasi sih. Kita ini anak-anak ini dia punya darah yang langsung dalam arti kita kan dulu pada saat tahun 75 pada saat Indonesia ke sana kan banyak Pergi. dari kita kan ada yang lari ke Australia, ada yang Portugal. Jadi anak-anaknya mereka itu yang sekarang mulai balik. Paham. Jadi mereka berimigrasi. Kita panggil pulang ke Ya, sini mereka untuk berimigrasi ke Eropa, ke Portugal, kemana? Tapi berarti itu semua darah dari Timor Leste, tidak kalau ada darah. untuk yang di Great Britain ini itu murni orang. Mereka ada sekitar 50 ribuan orang Timor yang sekarang ada di sana, kerja di sana. Mereka anak-anaknya itu di akademi. Ada satu pemain kita yang namanya Claudio Osorio, dia itu akademinya Reading. Dia pernah main untuk Portugal under 16, under 17, satu tim sama Bellingham, Cole Palmer, satu tim. Jadi dia sekarang ada di tim kita. Tadi di mana? Great Britain, Portugal, Australia. Australia. Ya. Jumlahnya itu di Great Britain aja ada berapa tadi? Ada 5.000. Kita belum punya data yang pasti, karena kita baru taruh talent scout kita di sana sama di Australia. Jadi mereka lagi kerja untuk kumpulkan data-data itu. Yang sudah siap kita langsung undang untuk ke Timor Leste untuk urus dokumen-dokumen mereka. Kalau itu terjadi, Pak, Timor Leste bisa langsung segera menjadi tim yang luar biasa ya, tangguh. Bisa juga jadi, ya bisa juga merajai ASEAN loh, kita bisa. Tidak. Ya artinya ada dari Great Britain. Ya kan Great Britain kan ada banyak negara di situ kan, Pak. Ya begini, kan? Pemain-pemain yang ada semuanya bukan pemain-pemainnya grade A, grade B. Mereka main di liga-liga yang di ini. Cuman yang bagusnya mereka itu dari kecil sudah ada di akademi. Jadi kita bangun Timor Leste berpikir untuk membangun sepak bola ini dengan di combine sama pemain-pemain yang ada di Timor Leste, sama-sama dari grassroots yang ada, jadi pemain-pemain muda yang ada di klub-klub di Timor Leste sama mereka ini disatukan untuk sedikit demi sedikit melangkah step by step terus menuju tim nasional yang kuat lah. Iya, ini Itu saja. bisa jadi bom waktu. Timor Leste lagi buat bom waktu buat tim nasional. Suatu waktu dia akan meledak. Kita sangat motivated untuk itu maksud saya. Untuk maksud saya menjadi kuat itu. Iya. Lagi siapkan bom waktu aja ini Timor Leste kan, kalau mereka sudah sepakat mau bikin untuk sama-sama di sini membentuk tim nasional yang bagus. Kita nggak tahu tiba-tiba Timor Leste turun di lapangan hijau bermainnya seperti ini kan. Waduh. Yang jelas Timor Leste sekarang adalah Timor Leste yang berbeda. Timor Leste yang bukan Timor Leste yang hanya untuk berpartisipasi. Walaupun kalah, kita juga
menunjukkan bahwa kita juga bisa bermain. Peringkat berapa di FIFA sekarang? Kemarin sebelumnya di bulan Januari. bulan Mei, Mei? Januari dari Januari ke Mei? tahun-tahun Iya, ya. tahun-tahun belakang sampai di Mei ini kita ada di 197. 197. Ya, dari 197 kemarin kita main di Darwin, ya, AFC qualifying Piala Asia, kualifikasi Piala Asia di tahun depan. Kita menang lawan Maldives. Peringkat kita naik ke 195. Oh. Ya. Jadi targetnya mau peringkat berapa? Untuk target kita pengen turun di under 80 di 180-an. Maksudnya ada di antara 100 sampai 189. Oh, ada di situ ya. Target ya. Targetnya di situ. Oke. Terakhir Pak Jo. Tadi Pak Jo bilang ada pemerintah sekarang juga sangat konsen dengan perkembangan sepak bola di Timor Leste. Apalagi juga presidennya juga luar biasa perhatiannya. Kalau boleh tahu nih, berapa anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sepak bola di Timor Leste, Pak? Untuk pembangunan stadion baru ini, pemerintah kami menyediakan sekitar, setahu saya sekitar $12 juta untuk $12 juta. Terus ada fund dari FIFA. Ada fund dari FIFA juga, adalah sekitar 8 jutaan untuk membangun stadion 20-an juta dolar. Di tanah disediakan pemerintah juga. Tapi di Dili ya? Di Dili ya. Oke. Ya, Pak Jo, terima kasih atas kehadiran Pak Jo. Ya. Sangat berguna untuk masyarakat sepak bola Indonesia mengetahui sejauh mana perkembangan sepak bola di Timor Leste saat ini. Mana Timor Leste sekarang sudah bukan lagi tim yang kaleng-kaleng. Ya. Dalam bahasa kita, Ya. tim yang memang sudah harus bisa dipandang tidak sebelah mata lagi. Ya. Harus tim nasional Timor Leste bakal membentuk tim nasional yang kuat di kemudian hari. Yang buat saya sedikit bangga di waktu kami lawan Thailand under 23. Selama ini kami tidak pernah menang ball possession lawan Thailand, tapi pertama kali kami bisa 52% dan mereka 48. Dan yang buat saya bangga lagi kalau pada saat kami pegang bola mereka turun sampai 5 back di belakang. Itu ya, walaupun kami kalah tapi setidaknya mereka juga memperhitungkan kami ya. Gitu. Oke. Selamat, semoga Bung Jo dengan jajaran di federasi bisa menghadirkan mimpi bagi masyarakat Timor Leste, membentuk tim nasional yang tangguh, mengharumkan nama bangsa Timor Leste di pentas internasional. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mengundang. Saya makasih banyak sudah datang dari jauh-jauh dari Timor Leste. Ya, makasih banyak. Kasih.